kasih. Shalom adik-adik Cici. Tidak terasa ya, ini sudah hari Minggu. Saat hari Minggu, waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Nah, masih dalam tema 5 ucapan Tuhan Yesus di kayu salib. Minggu ini kita akan belajar Engkau bersamaku di Firdaus. Adik-adik sudah siap belum untuk beribadah? Nah, kakak ajak adik-adik untuk siapkan hati, jangan ada yang main atau ngobrol dengan temannya. Sebelum itu, mari kita berdoa pada Tuhan. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Ya Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin memulai ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang siapkan hati kami. Engkau yang berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu. Engkau berkati juga teman-teman kami yang tidak bisa hadir hari ini Tuhan. Biar mereka tetap beribadah kepadamu di rumah. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang berkati, Kau yang kuduskan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom, apa kabar adik-adik? Bertemu lagi di Ibadah Junior Church GBI Crown Palace bersama Kak Eci, Kak Ina, dan Kak Handono. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Semua berdiri, colek kanan kirinya. Ayo semangat, kita mau puji Tuhan. Kita nyanyikan Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Balik badan kiri. Pam 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 pam. Sekali lagi ya, kita mau nyanyi ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Tangannya masih kita pakai. Pam 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 pam. Yeay. Kak Ina masih bersukacita? Oh yes. Kak Handono masih bersukacita? Of course. Kita mau pujikan lagu kedua, Sayang Sayang Disayang. Aku disayang Tuhan loh. Kalian semua juga disayang Tuhan. Kita semua disayang Tuhan. Oleh karena itu kita mau nyanyikan dengan sukacita. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak
disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay! Kita disayang Tuhan. Bukan karena Kak Eci yang bilang, tapi karena Alkitab yang bilang. Kita mau sembah Tuhan, kalian boleh duduk yang nyaman karena kita mau sembah Tuhan. Di Alkitab tertulis, ketika Yesus datang ke dunia ini, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus juga menemani orang-orang yang merasa kesepian, dan yang terpenting Yesus mati untuk kita. Mari kita duduk dan menyembah Tuhan dengan lagu ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dalam satu minggu ini kita mau ingat betapa Tuhan mengasihi kita. Hari ini kita boleh duduk beribadah di sini. Itu semua karena Tuhan sudah banyak melakukan hal baik kepada kita, kepada papa mama kita, keluarga kita. Kita mau sembah Tuhan dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sayang padaku, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik. Nah, penuh sukacita, amin. Nah, hari ini kita akan memasuki seri yang kedua, ucapan Tuhan Yesus ya di atas kayu salib. Ingat yang pertama, apa ucapan Tuhan Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka
tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, kata kuncinya ada apa di sini? Kata-kata Tuhan Yesus yang pertama, pengampunan. Kalau Tuhan Yesus mengampuni, kita juga harus mengampuni. Nah, ucapan Tuhan Yesus yang kedua di atas kayu salib, apa itu? Kita saksikan dulu ya video yang berikut ini. Karena Yesus berkata Dia adalah anak Allah, para imam dan ahli Taurat tidak percaya dan ingin Yesus dihukum. Ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, ada dua orang penjahat yang akan dihukum mati bersama. Tuhan Yesus dan dua orang penjahat menggotong kayu salib lalu sampailah mereka di Golgota atau Bukit Tengkorak. Tuhan Yesus digantung di kayu salib tengah bersama dua penjahat di kanan dan kiri. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Seorang dari penjahat yang digantung di sebelah kanan itu menghujat Tuhan Yesus. Penjahat itu berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang sebelah kiri menegur dia dan berkata, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, sudah melihat ya videonya ya, apa yang Tuhan Yesus ucapkan? Nah, kita lihat dulu firman Tuhannya ya. Yuk kita buka baca sama-sama Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Demikian firman Tuhan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpa dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, adik-adik, ya untuk lengkapnya adik-adik baca ya. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Jadi adik-adik tahu ya firman Tuhannya. Nah, dikatakan ya, pada saat Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib, ada dua penjahat kiri dan kanannya ya. Yang satu menghujat, yang satu minta pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Makanya ucapan Tuhan Yesus yang kedua ya, yang sebetulnya ditujukan kepada penjahat ya, yang di kiri dan kanannya. Dikatakan nih yang di kanannya ya, yang percaya dan minta pengampunan. Ya, ucapan Tuhan Yesus yang kedua di ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, yang satu apa? Yang satu tidak percaya, ngeledek ya, menghujat. Melihat kenyataan Tuhan Yesus digantung di kayu salib. Nah, makanya melihat kenyataan itu
Ya, dia menghujat, ayo mana kamu bisa lepaskan kita nggak? Nah, sedangkan yang satu apa? Percaya ya, percaya bahwa Tuhan Yesus mengampuni. Nah, orang yang penjahat yang satu ini, yang percaya ini pasti pernah mendengar Tuhan ya, pasti itu. Nah ya, tapi saat dia melihatnya ya, memang penjahat ini layak karena memang berdosa dan bersalah, tapi Tuhan Yesus tidak. Nah seperti itu. Apa sih ya penjahat ini sampai Tuhan Yesus bisa berkata kepada penjahat yang satu ini, pada saat ini juga engkau akan bersama-sama aku ya, dengan aku di dalam Firdaus. Nah kita bisa pelajarin adik-adik ya, di ayat 43 ini apa yang kita teladani, nah, apa yang didapatkan dari penjahat yang satu ini yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama apa? Dia rendah hati. Ya, dia menyadari bahwa sebenarnya dia layak dihukum karena memang berbuat salah. Nah, apa sih itu definisi rendah hati? Nah, Kak Yohana lihat ya definisi rendah hati, atau dikatakan apa itu rendah hati? Rendah hati adalah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan atas dirinya. Nah, dia merasa dirinya tidak mampu tanpa seseorang ya, itu rendah hati. Ya, merasa bahwa dirinya itu terbatas. Nah, orang yang rendah hati itu orang yang mau belajar. Nah, itu adik-adik ya, merasa dirinya itu punya ketidakmampuan, itulah orang yang rendah hati. Walaupun dia kaya mungkin ya, walaupun dia hebat, tapi merasa dirinya tuh nggak ada apa-apa. Itu orang yang rendah hati. Nah sama ya, yang patut kita teladani hari ini adalah rendah hati. Nah lawannya rendah hati apa? Sombong. Kalau sombong apa? Merasa dirinya paling bisa, paling hebat, paling cantik, paling kaya, paling pinter. Pokoknya dia yang paling itu orang sombong. Kalau orang rendah hati apa? Ya, rendah hati itu orang yang apa? Mau menghargai orang lain. Nah, ini contoh-contohnya ya orang rendah hati, orang yang bisa menghargai orang lain, orang yang mau terima masukan. Ya, seperti itu. Orang yang mau belajar, orang yang mau diajar, orang kalau yang salah mau mengakui kesalahannya. Ya, itu orang yang rendah hati. Ya, orang seperti itu. Nah, kalau adik-adik suka yang mana? Yang orang yang rendah hati atau orang yang sombong kalau bergaul? Senang yang rendah hati ya. Pasti orang rendah hati banyak temannya. Maka kita rendah hati, kita akan banyak teman. Ya, orang sombong jangankan berteman, ngomong aja kita juga nggak demen sama orang yang sombong. Udah sebel, sombong kali kamu. Seperti itu ya. Nah, yuk kita punya ya. Nih hatinya mesti rendah hati, hatinya mesti rendah hati ya. Seperti itu. Punya kerendahan hati. Ya, kita belajar. Kalau kita salah, ya kita mau untuk minta maaf, mengakui kesalahan kita ya. Seperti itu. Oke? Ya. Terus apa? Mau menghargai orang lain. Ya, hargai orang lain ya. Jangan apa sih? Kayak orang yang kalau nggak punya apa gitu ya, nggak mau ngedengerin apa sih kamu ngomong apa sih, ih nggak level deh. Nah jangan seperti itu, sombong itu. Rendah hati, hargai semua orang ya, membantu dengan tulus ya, seperti itu. Terus apa lagi? Senang menerima masukan. Nah iya, kalau dinasihatin iya terima kasih gitu ya, terima masukan, rendah hati ya, berarti orang tuh mau belajar. Amin. Ya yang pertama apa? Rendah hati. Kalau rendah hati itu Tuhan kasih penghargaan sama kita. Nah ini seperti penjahat tadi ya, langsung loh ya, saat ini juga kau akan masuk sama aku di Firdaus. Nah oke. Yang kedua apa? Kita harus seperti penjahat ini ya, pasti ya dia apa? Bertobat dan percaya. Dia percaya Tuhan Yesus ya mengampuni dia, mengasihi dia. Makanya dia berkata, Tuhan. Nah ini kita lihat ya. Kita lihat di ayat yang 42, lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Wah dia percaya loh bahwa Tuhan Yesus itu raja, akan datang sebagai raja, juru selamat ya. Terus dia apa? Karena dia percaya, dia mengalami pertobatan ya, memohon kepada Tuhan Yesus ya, mengingatkan bahwa Yesus adalah raja, benar-benar adalah raja dalam hidup dia. Nah itu yang di pengakuan di dalam hidupnya. Maka itu terjadi ya,
Wah, luar biasa sekali. Nah, apa sih itu bertobat? Bertobat itu berbalik. Ya, berbalik, bertobat itu berbalik. Nah, bertobat itu seperti panggilan mengajak kita kembali kepada Allah, mengalami pengampunannya. Nah, penjahat ini yang tadi percaya bertobat, mengalami pengampunan Tuhan, kasih Tuhan. Akhirnya dia bersama-sama Tuhan di Firdaus ya. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, kita juga ya seperti itu. Kalau kita mau mengalami ya kasih Tuhan, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, kita harus apa? Hati kita bertobat. Kalau namanya bertobat tuh ya berbalik. Kalau kita berbuat salah, ya contoh kayak menyontek kan salah. Bertobat ya. Jangan nyontek lagi. Minta ampun sama Tuhan, ampuni saya. Kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, mungkin ngomong kotor atau maki-maki, salah, dosa, minta ampun sama Tuhan. Ya, datang, duduk diam di bawah kaki Tuhan, katakan Tuhan ampuni saya. Nah, itu rendah hati, mengakui kesalahan. Nah, ya tadi. Yang kedua apa? Bertobat. Jangan ulangi lagi, sebenarnya kalau ngomong kotor, maki-maki orang, ya, menghina orang, nyontek, minta ampun sama Tuhan. Terus bertobat itu berbalik, tidak melakukannya lagi. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Namanya bertobat, tidak melakukan lagi, jadi harus belajar. Harus ngomongnya ucapannya baik. Caranya ngomong ucapan baik apa? Ya baca firman Tuhan. Yang jelek dikeluarin, dikuras dengan firman Tuhan diisi. Ya, banyak duduk diam di kaki Tuhan, berdoa, cari wajah Tuhan, dekat sama Tuhan, baca firman Tuhan. Jadi yang kotor-kotor itu dibuang. Kalau hati kita kotor, mulut itu bisa ucapin kotor, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang kotor, bersungut-sungut, mengeluh tuh dari mana sumbernya? Ya dari hati. Makanya kuras dulu hatinya bersih, pikirannya bersih. Jangan nonton sembarangan, dengar gosip-gosip, dengar orang ngomongin orang. Ya, telinga nih masuk, mata dijaga, nanti masuk ke pikiran. Ini medan peperangan. Ya, ingat firman Tuhan yang Kak Yohana udah sampaikan. Ini adalah medan peperangan kita. Hati-hati. Kalau ini, wah udah nggak bener, ini juga udah bener, ngomongannya juga udah nggak bener. Ya, itu adik-adik ya. Ya, harus percaya dan bertobat dan percaya dengan sungguh-sungguh. Oke? Nah, adik-adik, lakukan firman Tuhan ini dengan benar-benar dan dengan sungguh-sungguh ya. Karena firman Tuhan ini adalah pelita buat kaki kita ya, terang buat jalan-jalan hidup kita, pelita buat kaki kita dan terang buat jalan-jalan hidup kita. Amin. Bukan hanya sebagai pendengar tapi menjadi seorang pelaku firman. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka Tuhan akan membuat engkau berhasil. Lakukan dan hidupi firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati, berlimpah, limpah, limpah. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua tutup mata, konsentrasi sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh belajar banyak tentang firman-Mu Tuhan. Ajar Tuhan kami untuk rendah hati Tuhan. Ajar kami mau ditegur. Ajar kami mengerti Tuhan apa yang merupakan kesalahan Tuhan kami minta ampun kepadamu ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan dalam hidup kami yang tidak berkenan di hati-Mu, ampuni kami. Ajar kami selalu rendah hati Tuhan. Bisa menghargai orang lain Tuhan. Bisa menerima Tuhan apa yang orang lain nasihatkan kepada kami. Ajar kami berkata-kata yang baik ya Tuhan. Berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Ajar kami melakukan pertobatan kami dengan sungguh-sungguh Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau hidup dekat dengan-Mu. Kami mau intim dengan Tuhan Yesus. Kami mempunyai hubungan yang erat dekat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menghidupi firman-Mu ya Tuhan. Eratkan hati kami selalu dengan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu yang terindah, yang terbaik dalam hidup kami. Kami sudah melihat betapa luar biasanya nyata kasih-Mu Tuhan buat kami. Karena Engkau mau mati buat kami di atas kayu salib untuk menghapuskan semua dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus memberkati.
Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.